إبعادي كنتم ولا رايبين لمرادكم دايم سلمين ما كل غير الله الله يكون بعون اللي عاشقين أشتاق وأسأل عنكم للشواق لفراغ بغير لا للفراغ عساكم ما نسيتوني عسى ما مرحبا عساكم نادر هواكم نادر هواكم كادر نادر هواكم كادر هواكم نادر ما كل غير الله الله يكون بعون اللي عاشقين ليلى 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 يا ليلى 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 يا ليلى بنيتي أشكر معكم ليلى ليلى واشتري بعمري رضاكم ليلى ليلى بنيتي أشكر معكم ليلى ليلى واشتري بعمري رضاكم ليلى ليلى طير الأمل في ليلة ألقاكم وذرني بالفرح أحزان فرقاكم نسيتم ما نسيتوني عساكم عساني مرحبا ماذي مداكم نادر هواكم نادر كادر هواكم كادر نادر هواكم نادر هواكم نادر ما كل غير الله الله يكون بعون اللي عاشقين mendalam merasuk suksma mendalam merasuk suksma menembus hakikat sampai tuntas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Alibaba, Kepala Suku Keluarga Alumni Sastra UNS. Saat ini saya kedatangan tamu, seorang musisi yang amat sangat terkenal di dunia dan di akhirat, yakni Mas Adi Rianto. Tepuk tangan untuk saya. Tadi habis nyanyi apa, Mas? Ini lagu lah. Lagu Mas, Arab. Judulnya Ibaat. Ibaat itu artinya menjauh. menjauh. Ibaat itu menjauh. Kayak dirimu dan jodohmu ya. Yang ada di sana. Sing ra karuan. Yang enggak karuan, nggih. Oh iya. Tapi filosofi ataupun makna dari lagu Ibaat itu apa, Mas? Ibaat itu menceritakan Mas. Gambaran kerinduan seseorang yang cinta pada kasihnya gitu. Dan itu tanpa pertolongan Allah, kerinduan itu nggak ada artinya gitu. Keren. Itu yang saya ambil. Rindu itu tak berujung ya, Mas. Nggih, rindu. Namanya rindu. Rindu Isyik. kayak Maggie Z. Tapi ngomong-ngomong tentang nyanyi Arab nih, Mas. Ya. Sejak kapan tertarik dengan lagu-lagu Arab nih, Mas Adi? Kalau saya sih lagu-lagu Arab sebenarnya dari kecil ya. Karena ya banyak dengar sholawat, terus juga dari keluarga juga banyak sekali yang basic nyanyi itu ada, basic sholawat juga ada, jadi dari kecil udah suka. Jadi suka nyanyi ataupun bakat nyanyi sejak lahir ya, Mas ya? Kalau itu mungkin iya, mungkin enggak. Nggak tahu itu bisa terang. Tapi yang menurut Mas Adi ini merasa bahwa lagu Arab itu menjadi
kecintaan Mas Adi itu apa penyebabnya? Karena lagu Arab itu unik. Uniknya itu cengkoknya itu nggak ada yang bisa menyamai gitu. Jadi kalau orang bisa lagu apa aja itu belum tentu bisa nyanyi lagu Arab. Loh, kok bicara cengkok itu maksudnya cengkok ini Indonesia punya cengkok dangdut. Nggak gitu. Iya, itu kalau cengkok seperti ini dapat dipelajari ya. Itu istilahnya mudah. Ya, Cengkok semua. dangdut, cengkok pop, cengkok rock gitu, ada cengkok Melayu itu pasti bisa dipelajari. Tapi kalau bisa cengkok Arab itu istilahnya kalau bisa nyanyi lagu Arab, mahir menyanyikan cengkok Arab, untuk semua lagu itu nggak ada masalah. Contohnya Mas, contoh coba. Cengkok Arab itu kayak apa? Cengkok Arab. Kayak kalau di Arab kan ada gitar yang itu. Gambus. Gitar gambus. Cengkok Arab biasanya ngikuti seperti itu. Contoh. Contohnya ya kayak Kayak bahar-bahar gitu. Ya, kayak bahar-bahar. Jadi Cuma ada nggak non-non tertentu. cengkoknya itu lain pada yang lain. Oh, berarti dulu suka pelajarannya Pak Arif berarti. Arut Wakowafi. Ya, Wih, keren Pak Arif. Dikangeni sama Mas Adrianto. Coba dicek lagi nilainya Mas Adrianto. oh Mas. Arut jangan Wakowafi. jangan dikatakan. Kalau suka lagu Arab sejak kecil berarti masuk ke sastra UNS itu bisa menjadi alasan untuk memperdalam cengkok atau bahkan kultur budaya Arab juga berarti. Bisa ya, bisa enggak juga. Kalau bisa ya karena saya masuk sastra Arab dulu karena dari pendidikan SD sampai ke SMA, terus dari lingkungan keluarga itu dulu sering banget menggunakan bahasa Arab. Jadi sering banget menggunakan bahasa Arab, jadi sering mempelajari bahasa Arab dari kecil memang. Saya suka bahasa Arab dari kecil memang. Cuman dan bisa iyanya itu saya setelah mengenal lagu-lagu Arab, terus makna-makna syair-syairnya itu semakin suka gitu. Karena banyak syair-syair yang gila gitu. Syair-syair yang membuat saya gila maksudnya. Contohnya, gitu. contoh syair yang gila. Syair yang gila itu berbeda gitu loh Mas. Kalau syair Indonesia itu kayaknya kok cengeng gitu loh, kayak nggak istilahnya kurang mengena di hati gitu. Contoh lagunya, contoh lagu. Ya kalau contoh yang singkat ya tadi yang saya artikan tadi, saya tanyakan loh. Nah itu bukannya melo itu, kerinduan. Enggak, tapi kan agak gila gitu loh. Aku pernah membaca syair Arab ya, syair Arab itu mereka itu mengibaratkan sebuah kecintaan itu seperti unta yang tanpa kerinduan, bukan cinta tapi kerinduan. Seorang yang merindukan kekasihnya itu seperti unta yang berjalan di tengah padang pasir tanpa ada punuknya yang membawa air gitu. Ngelak berarti. Lah ya, maka dari itu agak gila-gila gitu loh. Jadi banyak bayangan semu orang genah kayak. Ya, sastra Arab ya hampir 11 12 13. Wah, sangat. Tapi sampai sekarang masih menggilai lagu-lagu Arab ya, Mas? Masih. Baik kontemporer maupun klasik. Ya. Karena kan apalagi kalau lagu-lagu Arab yang sekarang tuh yang sudah dicampur ke pop tuh ya bagus, banyak bagus. Nancy Ajram itu kan istilahnya sudah penyanyi tua itu. Yang baru-baru kan ada Najwa Farouk, terus ada Shirin Abdul Khair, itu juga ada. Itu kan yang muda-muda gitu loh. Tamer Hosni, Amir Diab itu termasuk generasi tua itu sebenarnya. Oh, yang klasik-klasik. Yang klasik-klasik. Ummu Kulsum itu masuknya lebih ke gambus, Mas. Ummu Kulsum, Remi kan Badal, Remi Badal, Muhammad Abduh itu syairnya bagus-bagus. Suka ya, Mas? Itu gambus. Suka banget. Sambil main gitar juga. Ya, pengennya saya cover itu. Kalau bisa saya cover. Tapi kebiasaan mengcover itu ada ya sampai sekarang? Masih. Punya channel YouTube berarti? Punya. Apa, Mas? Adirianto 91. Nanti di bawah ya. Di bawah sini. Jangan lupa komen dan dibully. Subscribe jangan lupa ya.
Terus Jadi masuk sastra Arab ini sebuah keinginan sejak dulu juga. Bukan hanya sekedar pelampiasan ataupun pilihan terakhir gitu enggak, kalau sastra Arab itu sebenarnya yang jelas saya suka bahasa Arab dulu. Dari dulu sebelum masuk sastra Arab kan saya pernah ke Ma'had Abu Bakar dulu kan. Ya ternyata kok ada yang tantangan yang lebih menarik, yaitu sastra Arab. Itu mempelajari apa kan, kalau di pendidikan formal itu kan bahasa Arab hanya sekedar untuk pendidikan, basicnya pendidikan. Tapi ini sastra. Apa sih itu sastra? Apa itu sih sastra? Apa terus ada apa toh? Ada sastra, ada Arab. Sastra Arab itu apa toh itu? Iya. Itu yang membuat saya masuk sana. Sampai saya mendalami sampai berapa tahun Mas. Oh iya benar. Saya kan juga dapat informan juga Mas Ade ini juga sering musikalisasi puisi ataupun mensyairkan syair-syair Arab ya Mas ya. Ada Ya. grupnya ya. Ada. Namanya apa dulu namanya saya lupa. Kalau Pernah ikut lomba juga ya Mas pernah. Kalau grup itu kalau yang syair Arab itu dulu saya pernah main tapi dengan teman seangkatan. Ya, teman Ya. seangkatan. Mbak Miranti. Bukan sama Mbak itu, tapi sama Mbak Anissa Dini loh. Oh, Anissa Febrian Dini ini. ya yang sekarang masih di Prancis. Oh iya. Terus kalau sama adik kelas saya juga yang main musikalisasi Arab sama Mbak Poroseto juga pernah musikalisasi Arab. Sama sinten temenmu Mbak siapa? Oh iya. Mbak DP itu? Oh iya dia. Mbak Diah Putri juga pernah main situ. Tapi kalau untuk yang umum musikalisasi biasa itu dulu kami memusikalisasi puisi karya almarhum dosen FKIP itu Bapak Ian Mugiatno. Pak Ian Mugiatno ya? Ya Pak Ian. Itu sama ada Mbak Miranti, ada Mbak Angga anak sastra daerah. Itu kita bertiga, terus kita cari bantuan ada Mas Joko untuk mengisi Keren juga. gitar, untuk drummernya ada Mas Fadli juga kan, terus sama kadang di backing jenengan Mas ya kan. Seneng klotekan tok. Cuman klotekan tok nggak Oh, apa. iya. Tapi kalau itu yang musikalisasi dari Pak siapa tadi Pak Ian? Pak Ian itu ya. apa judulnya apa yang pernah dimusikalisasi? Banyak, ada Kecipak Kombak, terus ada Oh yang yang kecipak kembang mengitir waktu, bayu membisikkan lah gitu. Terus ada yang Unconditional Love, cinta tanpa syarat, itu yang paling membuat Cuplikannya Mas, kok saya tertarik? yang mendalam merasuk suksma itu loh. Itu kalau saya nyanyi membawakan lagu itu pasti saya, Mas Joko, Mas Fadli pasti merinding. Oh, merinding. Karena itu dalam banget isinya gitu. Dan Merasuk suksma tenang. dan komposisi musiknya yang buat Mbak Miranti juga membuat merinding. Wah, keren banget. Jadi Salut. ketika kuliah di sastra Arab, Mas Adi ini juga punya passion khusus, yakni memusikalisasi puisi, memainkan syair-syair Arab dengan alat-alat musik modern juga ya Mas ya. Dulu sederhana. Maksudnya dikembangkan saat dengan ini. Jadi itu bisa menjadi hobi ataupun selingan tersendiri ya ketika belajar sastra Arab ya. Mas ya. Dan Mas Adi sangat menggilainya juga. Ya, menggilai. Sampai sekarang saya nggak bisa lepas gitu. Jadi bisa dikatakan sastra Arab itu masih membekas sampai saat ini. Masih banget. Kalau bicara masih banget membekas. Selain jiwa sastra Arabnya yang membekas dari Mas Adi untuk sastra Arab apa? Dosennya? Siapa? Ayo. Dosen banyak Mas. Kalau saya itu jujur, kalau dosen sastra Arab itu saya mengagumi semua. Karena beliau itu ya salah satu dong. Salah satu. Aduh, salah satu. Alon-alon ya. Salah satu. Oh iya. Enggak. Saya yang paling saya kagumi ada salah satu dosen, yaitu Bapak Farhan Mujahid. Pak Farhan lagi kena. Ya, kangen banget jujur sumpah. Dulu waktu ada Zoom kita main dulu sastra ngadain Zoom kuliah online tuh, jujur kerinduan saya terobati ketemu Pak Farhan, ketemu Pak Arif, Pak Yunus. Mungkin lain waktu ketika saya undang Pak Farhan harus hadir juga ya. Amin, bismillah. Mungkin itu dapat yang saya ulik dari Mas Adi tentang musik, sastra Arab dan hobinya Mas Adi. Bisa kita sambung lain waktu ya Mas ya? Bisa. Mungkin itu dari saya, Kepala Suku Sastra Arab. Stay tune dan komen. Dadah, Assalamualaikum. Salam.
Gusti. Aku